Cara membuat aplikasi pembelajaran menggunakan aplikasi SAC atau Smart Apps Creator pada Windows. Sebelumnya kita instalkan terlebih dahulu aplikasi SAC pada Windows. Apabila telah terinstall, selanjutnya kita klik aplikasi SAC dan tampilan akan seperti ini. Pada bagian ini kita pilih Android Phone agar bisa dibuka di handphone. Dan layoutnya kita pilih horizontal. Kemudian kita pilih submit. Nah, pada bagian ini kita akan membuat beberapa section, atau section itu akan digunakan untuk membagi-bagi aplikasi pembelajaran kita menjadi beberapa menu. Pada section pertama, saya akan membuat menu judul atau cover. Kemudian klik submit. Kemudian kita pilih new section dengan mengklik kanan pada bagian judul. Section 2, saya akan merename-nya menjadi menu atau tampilan utama. Kemudian kita klik baru new section. Saya akan menggantinya menjadi profile karena saya akan mencantumkan halaman profile pada aplikasi. Saya akan menambahkan kembali section games. Kemudian klik submit. Nah, untuk sekarang saya akan membuat sampai ke menu games terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita perlu background atau aset-aset yang diperlukan untuk menyusun aplikasi pembelajaran. Nah, untuk backgroundnya sendiri sebenarnya banyak pilihan. Kita bisa mengambil dari Google, dari Pinterest, atau kalau saya sendiri memilih untuk menyusun backgroundnya itu beserta aset-aset lainnya di Canva. Ini contohnya. Ini adalah background judul, ini menu, profil, materi, isi cerita atau isi materi yang disesuaikan dengan materi yang kita inginkan, dan sampai menu games. Nah, kita unduh terlebih dahulu background ini. Kita unduhnya dengan menggunakan format file PNG. Nah, untuk aset seperti sound effect dan juga gambar-gambar lainnya, kita bisa menggunakan website Pixabay. Di sini kita bisa mencari banyak sekali sound effect contohnya atau gambar-gambar yang kita perlukan. Di sini saya akan mencoba mengunduh sound mouse click. Untuk menekan tombolnya supaya berbunyi, kita klik download dan otomatis file ini akan terunduh. Kemudian, setelah seluruh aset kita kumpulkan, kita bisa menyusunnya ke dalam aplikasi Smart Apps Creator. Langkah pertama, kita menambahkan terlebih dahulu background untuk setiap halamannya. Pada bagian judul, kita klik di sini. Kemudian kita klik tab insert. Klik image. Kemudian kita cari di folder mana kita menyimpan background-background ataupun aset-aset yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah menyimpan seluruh background-background yang akan dipakai. Kita klik gambar yang akan di-upload, kemudian klik open. Nah, pada halaman judul ini, kita telah menampilkan background halaman pertama di aplikasi SAC. Kemudian, pada halaman menu, kita juga bisa melakukan hal yang sama.
Nah, kita cukup sampai sini saja dulu. Nah, pada halaman pertama judul, di sini saya ingin menempatkan tombol mulai, yang dimana ketika siswa mengklik tombol mulai ini, mereka akan diarahkan pada halaman selanjutnya. Nah, caranya kita bisa ke tab Insert, kemudian klik Image, kemudian kita pilih Aset atau tombol mulai. Nah, saya akan menggunakan tombol mulai ini. Kemudian kita tempatkan. Kita bisa perbesar atau perkecil juga. Kita letakkan persis di tengah. Nah, kemudian kita bisa memberikan interaksi dengan cara klik tombol mulai ini, kemudian klik tab interaction. Nah, kemudian di sini kita pilih touch atau sentuh. Ini artinya ketika tombol ini disentuh dan objeknya itu, otomatis objek yang dipilih yaitu objek mulai. Nah, objek mulai ini akan kita beri perintah untuk menggeser ke halaman selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita bisa mencari flip page. Nah, kita bisa memilih flip page untuk menampilkan halaman selanjutnya. Kita klik. Nah, pada halaman ini kita bisa memilih tombol menu tadi atau tombol mulai tadi, kita akan alihkan kemana? Kita akan alihkan tombol tadi menuju halaman menu ini, kemudian pada tampilan tambah ini kita klik. Nah, di sini sudah muncul, kemudian klik submit. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan interaksi untuk tombol mulai ini. Nah, untuk melihat apakah interaksi dari tombol mulai ini sudah bisa digunakan atau belum, kita bisa melihatnya dengan mengklik preview. Nah, ini adalah tampilan ketika siswa mengakses aplikasi ini. Coba kita klik mulai, apakah akan berpindah ke halaman selanjutnya atau belum. Nah, ternyata sudah berpindah otomatis. Interaction yang kita berikan tadi sudah bisa berfungsi. Nah, langkah ini bisa digunakan untuk diterapkan pada halaman-halaman yang selanjutnya. Tinggal diikuti saja langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi. Nah, berbeda dengan halaman yang selanjutnya, pada halaman pertama, tombol mulai ini sebelumnya belum ada. Saya mengekspornya dari aset. Nah, tetapi pada halaman menu ini, saya sudah menyediakan tombol-tombol profil, materi, dan game, tetapi tombol ini sudah menyatu dengan background. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa memberikan interaction pada logo-logo berikut dan menyambungkannya dengan halaman-halaman yang selanjutnya atau halaman-halaman yang ingin dituju. Nah, caranya pertama-tama kita simpan kursor kita di bagian profil ini, logo profil ini. Kemudian kita ke tab Insert. Nah, kita cari hotspot. Kita klik hotspot. Nah, setelah muncul kotak biru ini, kita alihkan ke area logo profil. Nah, hotspot ini dimaksudkan adalah agar ketika siswa mengklik area ini bisa berfungsi, bisa berpindah ke halaman selanjutnya atau halaman yang dituju. Nah, setelah area ini kita kasih hotspot, kemudian hampir sama seperti langkah sebelumnya, kita klik kembali tab interaction, kemudian pilih touch. Nah, pada objek ini kita pilih hotspot 1 karena tombol yang akan kita aktifkan sudah diberikan hotspot 1.
kita klik hotspot 1. Kemudian kita pilih flip page. Karena menu profil ada setelah halaman menu, maka kita pilih flip page ke halaman profil tujuannya. Kita klik tambah, submit, dan interaction sudah bisa kita lihat di tabel sebelah sini. Nah, jika hotspot ini mau kita rename, kita bisa merename-nya supaya tidak bingung penamaannya. Kita rename dengan mengklik 2 kali. Kemudian kita ganti dengan tombol nama tombol itu sendiri. Karena nama tombolnya profil, maka saya ganti menjadi profil. Klik enter. Nah, ini adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan apabila si menu itu sudah menyatu dengan background. Jadi kita tidak bisa menginsert tombol dari yang seperti tadi. Nah, itu langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa melihat apakah profil ini sudah bergeser ke halaman selanjutnya atau belum. Coba kita lihat lagi ke menu preview. Coba kita klik profil. Apakah sudah bergeser? Nah, sudah bergeser, berarti interaction yang kita berikan pada tombol profil tadi sudah bisa berfungsi. Nah, rekan-rekan semuanya bisa mengikuti langkah-langkah tadi apabila tombol pada aplikasinya itu sudah menyatu dengan background yang kita buat. Setelah tadi kita memasukkan tombol dan juga kita memberikan interaksi agar tombol ini bisa berpindah ke slide selanjutnya. Nah, pada langkah selanjutnya kita ingin menambahkan suara. Ketika tombol mulai ini diklik, selain berpindah ke halaman selanjutnya, ada muncul suara ketika diklik. Nah, caranya kita klik tombol mulai ini, kemudian kita klik insert, klik audio, uploadkan audio yang akan kita gunakan. Kita pindahkan terlebih dahulu ke sebelah sini, kemudian kita klik lagi tombol yang tadi mulai. Nah, sekarang kita berikan interaksi. Kita klik interaction, klik touch. Nah, pada bagian objek, kita pilih audio yang telah dimasukkan tadi. Nah, kemudian setelah tombol diklik dan audionya harus kita mulai. Maka dari itu kita klik play. Nah, setelah diklik, baru kita klik add. Jangan lupa klik add supaya nantinya bisa muncul suaranya. Nah, perintah sudah kita masukkan dan di sini totalnya ada 2 perintah. Yang pertama geser ke halaman selanjutnya dan yang kedua adalah memunculkan suara. Nah, sampai di sini sebenarnya suaranya itu belum bisa muncul karena ada 2 perintah. Maka dari itu kita prioritaskan terlebih dahulu perintah yang suara ini ke bagian atas atau ke nomor 1. Caranya klik ketiga ini, kemudian klik tanda ke atas atau move up. Nah, setelah ini suara dan juga tombol ini bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Kita bisa lihat di preview. Coba kita klik mulai. Nah, suaranya sudah muncul dan juga sudah berpindah ke halaman yang selanjutnya. Selanjutnya, langkah yang akan saya pilih yaitu membuat sebuah games. Games yang saya buat itu menggunakan template yang sudah ada di dalam aplikasi SAC. Kita bisa klik pada tab template, kemudian nanti pilih tag. Nah, di sini ada 2 pilihan. Games yang bisa dibuat menggunakan template ini adalah games dengan mencocokkan gambar, yaitu dengan menghubungkan
gambar 1 dengan gambar 2 menggunakan garis. Di sini saya pilih yang layoutnya itu horizontal. Kita klik. Kemudian di sini kita bisa mengubah ukuran atau besar kecil dari gambar yang nantinya kita akan buat. Selanjutnya, kita klik pada gambar ini, atau kita klik properti, setting, kemudian template setting. Nah, pada bagian ini, kita bisa menambahkan gambar-gambar secara acak. Artinya, gambar yang kita masukkan ini merupakan gambar yang tidak sesuai dengan gambar yang satunya lagi. Jadi kita supaya mengacak anak-anak, supaya anak-anak bisa dapat berpikir. Nah, apabila yang bagian bawah ini adalah bagian jawaban yang benar, atau jawaban yang selaras antara gambar A1 dengan gambar B1. Kemudian, pada bagian line bold, kita bisa mengatur ketebalan dari garis yang akan menghubungkan satu gambar dengan gambar lain. Saya pilih 5 untuk ketebalannya, dan untuk warnanya sendiri kita bisa mengaturnya. Saya ubah menjadi warna yang agak sedikit cerah, yaitu warna merah. Kita klik. Nah, kemudian untuk memasukkan gambar pada gambar A1, kita pilih tanda yang ada di pojok. Kemudian kita pilih gambar mana yang akan kita gunakan untuk melakukan games. Di sini saya akan masukkan secara random gambar-gambarnya. Kemudian, pada bagian ini kita harus menyusun. Kita harus memasangkan gambar yang A1 dengan gambar B1 tentunya dengan jawaban yang benar. Nah, pada bagian A1 ini, panda ini sedang merasakan asam, berarti kita harus menggeser lidah ini ke sini. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa melihat panda sedang melihat. Maka dari itu, kita tarik indera mata ini ke sebelah sini. Kemudian, ini adalah indera penciuman. Kita geser-geser. Kemudian, nah seperti ini. Ini adalah jawaban yang benarnya. Kemudian, jika telah selesai, kita klik submit. Dan setelah tadi kita menambahkan interaction untuk jawaban yang salah, selanjutnya kita ingin memasukkan terlebih dahulu audio jawaban benar dan jawaban salah. Saya sudah mempersiapkan jawaban benar dan jawaban salahnya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu jawaban yang benar. Nah, setelah tadi kita memasukkan interaction untuk jawaban yang benar, selanjutnya kita akan memasukkan interaction dengan jawaban yang salah, berikut dengan audionya. Hampir sama dengan langkah-langkah tadi, kita klik terlebih dahulu pada bagian gambar, kemudian klik interaction. Nah, untuk jawaban yang salah, kita harus pilih single match fail. Kita klik. Kemudian, untuk objeknya, kita harus mengklik pada audio yang menyatakan bahwa jawaban itu salah. Di sini saya sudah menyiapkan MP3 coba lagi. Kita klik. Kemudian play. Jangan lupa klik add. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya interaction untuk jawaban yang salah sudah kita perintahkan.
Oke, selanjutnya kita akan menambahkan skor untuk setiap jawaban yang diklik benar oleh siswa. Caranya, kita pilih insert, kemudian kita cari counter, pilih page counter, kemudian kita perbesar dan kita bisa simpan di area yang kita mau. Nah, untuk mengatur seberapa banyak skor yang akan didapatkan siswa untuk setiap jawabannya, coba kita ke interaction. Nah, kita klik terlebih dahulu gambar ini. Nah, setelah itu kita pilih single match. Kemudian ini totalnya ada 5 gambar, dan setiap gambarnya itu harus diatur seberapa besar skor yang bisa didapatkan. Di sini saya akan mengatur skor untuk gambar pertama terlebih dahulu. Kita klik gambarnya, kemudian untuk objeknya kita pilih counter, dan di sebelah objek kita pilih increase counter. Nah, digitnya saya di sini akan menambahkan skor 20 untuk setiap jawaban yang dijawab benar oleh siswa. Kemudian kita klik submit. Nah, lakukan hal yang serupa untuk gambar-gambar selanjutnya. Coba kita ulangi. Kita pilih gambar ini. Kemudian pada interaction kita pilih single match. Pilih gambar yang selanjutnya. Kemudian objeknya kita pilih counter. Dan di sebelah objek ini kita pilih increase counter dengan digitnya 20. Nah, lakukan hal yang serupa untuk gambar-gambar yang selanjutnya. Nah, untuk melihat apakah skor yang kita masukkan tadi udah muncul atau belum, coba kita klik preview. Kita akan mengklik langsung untuk jawaban yang benar. Nah, skornya bertambah menjadi 20, kemudian kita menjawab yang salah, maka jawaban tidak akan menambah skor. Kemudian jika kita mengklik kembali jawaban yang benar, maka skor akan bertambah 20 sehingga totalnya menjadi 40. Kemudian kita selesaikan sampai akhir, dan total akhirnya adalah 100. Sampai ini berarti skor sudah bisa berjalan. Setelah tadi kita membuat games, selanjutnya kita akan membuat kuis untuk mengecek pemahaman siswa terkait materi. Nah, yang kita butuhkan, kita uploadkan terlebih dahulu background. Di sini saya membuat backgroundnya melalui aplikasi Canva. Sediakan kolom untuk soal, jawaban, dan juga sedikit kolom di sini untuk meletakkan skor yang didapat siswa. Nah, di sini kita memerlukan pertanyaan dengan melakukan insert dan juga teks. Nah, nanti pertanyaannya disimpan di sini, kemudian nanti untuk jawabannya. Nah, setelah kita mempersiapkan ini, selanjutnya kita akan memilih mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan hotspot di area insert. Kita pilih hotspot, kemudian kita akan memblok terlebih dahulu seluruh area jawaban A, B, C. Kita blok terlebih dahulu dengan menggunakan hotspot ini, sehingga hotspot ini menutupi seluruh area A, B, C. Nah, jika sudah, ini kita biar tidak tertukar, kita ganti dengan namanya jawaban salah. Kemudian kita insert lagi hotspot. Nah, kali ini hotspot yang kedua ini kita akan meliputi area yang jawabannya benar. Nah, di sini kan pertanyaannya mengarah ke indera lidah atau pengecap ya. Makanya di sini kita akan
memblok area lidah untuk jawaban yang benar. Kita blok area ini, kemudian kita ganti namanya menjadi jawaban benar. Nah, ini sudah berada di opsi yang tepat jawaban benarnya. Kemudian untuk mengatur jawaban benar dan salahnya, kita memerlukan audio, kemudian memerlukan juga gambar checklist dan juga X, supaya kita di sini bisa memberitahukan kepada siswa mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Di sini saya sudah menyediakan tombol X dan juga tombol checklist. Kemudian untuk sound juga saya sudah menyediakan sound untuk jawaban benar dan jawaban salah. Kemudian untuk menambahkan skor, di sini kita pilih counter. Nah, pilihnya yang global counter karena ini kan ada beberapa halaman. Jadi kita akan memilih global counter. Nah, untuk mengatur jawaban benar dan salahnya, di sini kita klik terlebih dahulu pada hotspot jawaban benar. Setelah diklik, kita ke interaction. Kemudian pilih touch. Nah, untuk memunculkan skor, kita pilih counter. Dan di sebelah sini kita pilih increase. Nah, ini increase counter. Kita pilih digitnya 20. Kemudian submit. Itu untuk melakukan penskoran. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan tanda checklist ini apabila jawabannya benar. Maka klik kembali area hotspot jawaban benar. Kemudian pilih touch. Objeknya kita pilih yang tanda checklist ini. Kemudian pada bagian samping objek kita pilih appear. Kemudian add. Nah, nanti ketika jawaban lidah ini diklik, maka tombol checklist ini akan muncul. Kemudian selanjutnya kita akan memunculkan tanda X apabila siswa mengklik jawaban A dan C, di mana A dan C itu jawaban yang salah. Caranya, kita pilih hotspot yang panjang yang besar ini yang melingkupi seluruh jawaban. Kita klik. Di interaction pilih touch kembali, kemudian objeknya. Nah, kita pilih yang X ini, kemudian pilih appear lagi dan add. Nah, jika sudah, kita sudah bisa melakukan penskoran dan juga sudah bisa memunculkan tombol atau informasi benar atau salahnya. Nah, kemudian supaya checklist dan X ini itu tidak muncul ketika siswa sedang mengisi soalnya, maka kita klik terlebih dahulu pada bagian layer. Kita klik tanda checklistnya, kemudian ke property, setting, dan pada bagian hide object when browsing ini kita checklist. Lakukan hal yang serupa untuk simbol X. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba preview. Di sini kita akan melakukan preview. Kita akan mengklik jawaban yang benar. Kita klik. Nah, tadi sudah muncul ya tanda checklistnya. Kemudian jika kita menjawab jawaban yang salah, maka akan muncul tanda X. Contohnya, nah, yang munculnya tanda X seperti itu. Lakukan hal yang serupa untuk kuis-kuis yang selanjutnya. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan kembali games tambahan. Di sini gamesnya berupa mencari perbedaan di antara dua gambar yang disediakan. Nah, sebelumnya kita harus menyediakan terlebih dahulu background, kemudian gambar yang dijadikan bahan pembandingan,
Nah, di sini saya akan menyertakan 3 perbedaan, yaitu buku, kemudian ini mata kucingnya, dan juga bola. Nah, caranya kita pilih insert, kemudian klik hotspot. Nah, hotspot ini kita atur ke bagian mana perbedaan di antara 2 gambar itu. Di sini saya meletakkan hotspotnya di sini. Kemudian bisa di sini juga. Kemudian kita juga bisa meletakkannya di bagian sini. Di bagian gambar yang selanjutnya juga bisa. Intinya, kita harus menambahkan hotspot. Kira-kira siswa akan mengklik area mana? Bisa jadi siswa akan mengklik di gambar 1 atau gambar 2. Jadi kita harus mempersiapkan hotspotnya di 2 gambar itu. Nah, setelah ini kita akan menambahkan fitur sebelumnya kalian ganti-ganti terlebih dahulu nama hotspot ini. Jangan hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, tapi coba kalian ganti menjadi buku atau mata atau apa dengan cara di bagian layer klik 2 kali dan di sini kalian bisa merename-nya. Nah, setelah di rename, kita akan menambahkan tanda kalau jawaban itu benar. Kita di sini membutuhkan bulatan warna merah. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan sudah mengekspornya. Coba kalian download terlebih dahulu. Di sini kita masukkan, kemudian kita arahkan ke seluruh jawaban yang benar di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini lagi. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian untuk mengatur jawaban ini, untuk mengatur lingkaran ini akan muncul ketika area ini diklik, maka kita klik bulatan ini, kemudian interaction. Kita kliknya yang hotspotnya, yang area hotspot ini. Kita klik, kemudian pilih touch di interaction. Nah, objeknya, objek yang bulatan ini, kita klik, kemudian pilih appear dan add. Nah, untuk bulatan ini supaya tidak tampil pada saat siswa mencari perbedaan, maka kita klik di bagian layer pada bagian bulatannya, kemudian di bagian properti ke pengaturan, dan pengaturan hide object when browsingnya kita checklist. Nah, setelah itu lakukan hal yang serupa untuk gambar-gambar yang selanjutnya. Nah, jika sudah mengatur semuanya, coba kita ke preview untuk melihat tampilannya sudah betul atau belum. Coba kita klik pada bagian yang ini. Apakah nanti jawabannya benar dan muncul lingkaran merah? Ya, benar. Itu artinya interaksi yang kita tambahkan tadi sudah berfungsi. Kita coba lagi. Ya, benar pada bagian ini. Dan pada bagian bola ini. Ya, benar. Kemudian setelah itu berarti kita sudah bisa membuat games cari perbedaan.